Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di saat teduh, di dalam saat teduh pagi yang begitu indah dan begitu menyenangkan. Dan kita akan melihat hari ini dengan penuh pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dengan kita kembali mendengarkan satu pujian dari KJ 445, harap akan Tuhan.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk memasuki renungan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Bapa berikan. Bapa, kami percaya Bapa bahwa kami ada sampai hari ini itu karena kasih Bapa yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan akan bahagian daripada firman-Mu. Bapa, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini sungguh sangat memberkati akan kehidupan kami di dalam kami melalui hari-hari yang tidak biasa ya Bapa. Tapi kami yakin bahwa Bapa selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kita akan membacanya. Yohanes 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul Kabar dari Bethesda. Pria tersebut telah lama dalam keadaan seperti itu. Keadaan apa? Keadaan sudah 38 tahun. Ia sakit, tak ada yang mau menolong hingga kehilangan semua peluang untuk sembuh. Ini bisa kita baca di ayatnya yang ke-5 dan ke-7. Derita dan kekecewaan berkepanjangan membuatnya hancur, putus asa. Kepada Tuhan ia tuturkan kemalangan, namun tak sepatah kata pun ia menyatakan harapan. Ini bisa kita lihat juga di ayatnya yang ke-7. Kenapa seperti itu? Ia merasa kesembuhan hanya ada bagi orang lain, bukan untuknya. Di hatinya harapan telah padam, dan ia takut berharap. Baginya harapan hanya melukai hatinya. Kepada pria yang remuk, yang kehilangan harapan dan takut berharap itulah Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Rupanya Tuhan tak sekadar bertanya apakah pria itu mau atau tidak menolak sembuh, tetapi apakah ia mau berharap menjadi baik. Tak sekadar menawarkan kesembuhan, tetapi menguji apakah dia masih memiliki semangat untuk sembuh. Harapan untuk menjadi baik kembali dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan memantik hati pria itu
agar api harapan kembali menyala. Kepada mereka yang remuk, yang merasa tak berpeluang, lepas dari petaka, merasa terkucil, dari yang baik kehilangan harapan, bahkan takut berharap. Peristiwa Bethesda menggambarkan bahwa Tuhan selalu datang bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Selalu datang memantik harapan. Adalah hal yang masuk akal, bukan hal menakutkan, apalagi melukai. Maukah engkau sembuh? Adalah ajakan untuk berani mengharapkan yang baik, dan Tuhan sendirilah yang mengajak, bukan pihak lain. Adakah ajakan Tuhan itu punya arti bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih? Tuhan memberkati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Mari Bapak Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pesan daripada firman-Mu, yaitu pesan dari Bethesda, itu sungguh menyentuh akan hati kami, bahwa sungguhlah Engkaulah yang selalu menjadi pemantik untuk kami benar-benar percaya kepadamu akan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami gak akan pernah menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang tidak tahu untuk apa kami, akan apa yang kami lakukan. Tetapi kami percaya bahwa kami bisa melewati setiap hal karena kami meyakini Bapa ada dan beserta dengan kami. Bapa, pada saat ini pun kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia dan sakit ya Bapa. Kiranya Engkau menolong mereka ya Bapa di dalam keadaan mereka. Kami tidak tahu ya Bapa kalau pada saat ini mereka ada di rumah sakit ataupun di rumah ya Bapa. Mereka yang sedang terbaring ataupun mereka sudah mengalami pemulihan ya Bapa. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau menolong setiap pribadi ya Bapa, agar mereka pun juga merasakan di dalam hidup mereka bahwa apapun yang terjadi, kami tetap percaya dan kami tetap punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu akan menolong kami. Kami berdoa untuk saudara kami, saudara Andre, Ibu Magdalena, Ibu Lani Kaloko, Bapak Yonatan Istiwibowo, Ibu Wanda, Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansson, Ibu Willy Mantiri, Ibu Sumarmiati, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Uniati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Ibu Sari, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, dan juga Bapak Matius. Bapak, kami bawa setiap Bapak, Ibu, serta saudara kami yang sakit dan lanjut usia ini ke dalam tangan cinta kasih-Mu, karena kami percaya Bapak, Engkau pasti menolong mereka. Bapak, kami pun berdoa untuk seluruh program, kegiatan, dan kebaktian pada tahun 2022 ini di GKI Gayung Sari ya Bapak. Kami pun yakin ya Bapak, program ataupun kegiatan daripada kebaktian tahun 2002 ini, Engkau sendiri sudah memberkatinya. Dan Engkau sendiri yang akan menolong setiap pribadi, lepas pribadi jemaat, ataupun juga kami majelis, ataupun juga para aktivis, komisi aktivis, semuanya Bapak, simpatisan untuk menghidupi daripada setiap kegiatan dan kebaktian tersebut. Kami pun juga berdoa untuk para penatua, komisi, para aktivis, dan simpatisan pelayanan di GKI Gayung Sari. Begitupun dengan pendeta konsulernya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapak di dalam setiap program yang sudah kami susun. Dan kami percaya Bapak,
Ini bukan karena kami kuat dan kami mampu, tetapi karena Bapa lah yang menyanggupkan kami. Kami sungguh berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau pasti memberikan yang terbaik ya Bapa, pendeta di GKI Gayung Sari. Engkau sudah menyiapkannya Bapa. Tapi kami yakin ya Bapa, waktu Tuhan itu bukanlah waktu kami, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang pastinya diberikan untuk gereja kami. Begitupun dengan proses perizinan gereja ya Bapa. Waktu Tuhan pun tepat. Tentang legalitas, kami percaya Bapa, legalitas ini pasti terjadi untuk GKI Gayung Sari. Karena dengan adanya legalitas ini ya Bapa, kami percaya Bapa, Engkau menolong setiap kami di dalam proses peribadatan kami ya Bapa. Kami pun berdoa ya Bapa untuk daerah yang saat ini terkena dampak bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, dan juga gempa bumi ya Bapa yang sekarang ini terjadi di Cianjur ya Bapa. Bapa, kami percaya sekali Engkau ada dan Engkau hadir ya Bapa. Dengan kasih-Mu ya Bapa, Engkau menguatkan, Engkau menghiburkan setiap keluarga yang menjadi korban dampak dari bencana alam ini. Dan yang paling pasti ya Bapa, Engkau menolong akan pemerintahan ini ya Bapa, di dalam menangani ya Bapa, menangani akan bencana ini ya Bapa, menjadi lebih baik ya Bapa. Dan setiap hal yang diberikan itu menjadi tepat sasaran. Bapa, kami percaya bukan hanya pemerintah mengerjakan sendiri ya Bapa, tetapi setiap pribadi lepas pribadi anak bangsa ini ya Bapa, sama-sama tergerak ya Bapa. Tidak hanya mendoakan tetapi juga mengulurkan tangannya di dalam membantu setiap korban yang ada ya Bapa. Dengan caranya. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini ya Bapa, yang sangat sukses ya Bapa di dalam menangani pandemi virus corona ya Bapa. Memang ya Bapa, sekarang ini sedang menaik ya Bapa, virus corona dengan bentuknya yang berbeda. Tetapi kami percaya Bapa, virus corona ini tidak melebihi akan kemampuan kami ya Bapa. Tetapi virus corona ini pasti akan hilang ya Bapa, dengan cara Bapa yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan ini Bapak. Kami sungguh berserah. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini ya Bapak, di dalam persiapan tahun politik ya Bapak. Kami sungguh menyerahkan ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Bapak pimpin akan pemerintahan bangsa ini, baik itu legislatifnya, baik itu eksekutifnya, baik itu juga yudikatifnya ya Bapak. Semua bekerja dengan cara yang benar ya Bapa, dan Bapa memberkati akan pemerintahan ini, karena kami yakin ya Bapa, diberkatinya pemerintahan ini kami pun terberkati. Kami sungguh berserah akan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu. Dan Bapa juga menolong akan presiden kami ya Bapa, di dalam dia melakukan program dan kerjanya Bapa. Engkau memberkati presiden kami, menteri, dan juga sampai dengan gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT dan RW ya Bapak. Engkau memberkati ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau memberkati akan pemerintahan bangsa Indonesia, dan Engkau memberkati akan kota Surabaya, wali kota Surabaya, dan begitu pun dengan para SKPD ya Bapak yang memimpin daripada kota Surabaya ini ya Bapak.
Engkau menolong ya Bapa, begitupun dengan masyarakat sekitar gereja ini ya Bapa, Engkau pun memberkati mereka ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberkati akan doa kami yang kami naikkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.